Nah karena itulah akal, kata akal itu maknanya adalah mengikat. I'tiha wa tawakkal, dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, hadis ini disebut Hasan gitu ya. Ikatlah, i'tiha wa tawakkal, baru kemudian bertawakal pada Allah. Jadi kata akal itu atas dasarnya itu adalah mengikat gitu ya. Mengikat apa? Mengikat dua hal. Mengikat ilmu pengetahuan. Maka banyak orang-orang itu membaca buku-bukunya sama, tapi mereka yang berakal itu dalam berapa halaman saja dia sudah punya ilmu pengetahuan tambahannya itu banyak sekali. Mereka yang nggak bisa mengikat ilmu pengetahuan itu baru 1-2 halaman aja udah bingung, apa gitu. Demikian juga mendengar ceramah-ceramah gitu. Ya, mereka yang akalnya kuat, maka dengan cepat dia bisa menerima pengetahuan itu. Bagi yang akalnya kurang kuat, ya lepas saja, ya lewat saja begitu. Ya, jadi akal yang pertama itu mengikat pengetahuan. Ini umum, ya. Akal yang kedua itu mengikat syahwat, mengikat nafsu. Nafsu ya, mengikat nafsu, dan mengikat nafsu itu ada dua lagi, yaitu syahwat yang terkait dengan kepuasan pribadi perorangan ya. Yang kedua adalah ghadab, amarah, ya, rasa tidak suka gitu ya. Itu seperti itu. Jadi mengikat, artinya inama yakhshallahu min ibadil ulama itu dengan bertambah ilmu, bertambah takut kepada Allah, bertambah kemampuannya mengikat berbagai ilmu pengetahuan, dan dari berbagai ilmu pengetahuannya itulah lantas dia semakin mampu mengendalikan nafsunya. Artinya dengan demikian banyak orang yang ilmunya tinggi tapi mengikat ilmu pengetahuan biasa tapi nggak mengikat syahwatnya, atau kebalikannya, atau dua-duanya. Nah kebalikan dari akal itu adalah jahil. Artinya jahiliyah itu nanti jadinya itu melepas, artinya nggak ngekang, nggak ngikat, nggak memiliki kemampuan mengikat, ya lewat saja gitu. Karena itulah afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha, ya, apakah mereka tidak memperhatikan berjalan-jalan di muka bumi ini yang dengan perjalanan, artinya dalam kehidupan sehari-hari lah, melihat sana sini, yang dengan itu akalnya bisa, kolbunya bisa menggunakan akalnya. Jadi akal itu di kolbu, fakih itu juga di kolbu, ya. Nah nanti dengan itulah kemudian kita bisa menambah ilmu pengetahuan itu juga dengan kolbu, dan karena itulah ada orang yang bertambah pengetahuan dengan kolbunya, maka dia lantas bertambahlah rasa takutnya kepada Allah. Karena itulah kalau bertanya jangan hanya pada orang yang punya ilmu pengetahuan tinggi, jangan, tapi bertanyalah yang berilmu pengetahuan tinggi dari kalangan ibadullah, dari kalangan hamba-hamba Allah. Ya, karena apa? Karena dia itu ahlu zikr, orang-orang yang pandai mengingat Allah. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.